warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Adiaksa dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Hadir bersama saya Panggah Kejaksaan Negeri Trenggalek. Pada kesempatan hari ini saya akan mengulik sedikit tentang pedoman terbaru Jaksa Agung yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Jaksa Agung tertanggal 1 November 2021 tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas dominus litis. Di sini saya akan mencoba menanyakan terkait pedoman nomor 18 tahun 2001 kepada beliaunya, tidak asing lagi. Beliau adalah Bapak Basuki Arif Wibowo. Selamat sore. Beliau adalah Kepala Seksi Intelijen. Bagi Sobat Adiaksa khususnya di Trenggalek menanyakan terkait pedoman nomor 18 tahun 2001 tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif. Pak Basuki, Ya, tanya sedikit saya. apa itu? Terkait pedoman yang terbaru yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung. Latar belakang dikeluarkannya pedoman nomor 18 tahun 2021 tentang apa, Pak? Nah, jadi begini Pak Dian ya, dan semua pemirsa di rumah. Jadi begini, timbulnya pedoman nomor 18 tahun 2021 ini karena sistem peradilan pidana kita ini cenderung menghukum. Jadi di dalam lembaga pemasyarakatan itu terjadi over kapasitas atau overcrowding. Nah, ketika kita lihat kenapa kok bisa over kapasitas ini, siapa saja narapidana di lembaga pemasyarakatan tersebut mayoritas ternyata ini kebanyakan diisi oleh narapidana tindak pidana dari narkotika. Begitu. Sehingga timbullah pedoman nomor 18 tahun 2021. Betul. Jadi karena over kapasitas ini sehingga perlu diatur bagaimana solusinya supaya penegakan hukum ini bisa efektif. Iya. Jadi ini yang dibilang restoratif ini berarti tidak dibawa ke ranah pengadilan, Pak ya? Enggak. Ini penyelesaian restoratif justice berdasarkan keadilan restoratif. Ini proses yang melibatkan antara korban, ya toh, pelaku, keluarga korban, masyarakat sekitar. Ini dilibatkan semua dan ini tujuannya untuk pemulihan kepada keadaan sebelumnya. Pasal-pasal apa saja Pak yang bisa dilakukan restoratif ini? Nah, perkara narkotika. Betul. Jadi tidak semua tindak pidana di Undang-Undang Nomor 35 2009 tentang narkotika ini bisa dilakukan rehabilitasi. Nah, ingat ya, tidak semua. Ini khususnya tindak pidana narkotika ini menyangkut penyalahgunaan narkotika. Pasalnya pasal 127 ayat 1 dan 2 ayat 1. Tuh. Jadi gitu latar belakangnya untuk mencari solusi bagaimana supaya tidak terjadi overkapasitas di lapas, khususnya tentang narapidana narkotika, penyalahgunaan narkotika. Begitu ya latar belakangnya timbulnya. Jadi nanti gini Pak ya, berarti nggak ada yang namanya pemanggilan saksi, nggak ada pemeriksaan terdakwa, nggak ada berarti ya? Nggak ada. Nanti kami jelaskan bagaimana teknisnya teknisnya rehabilitasi penyalahgunaan narkoba ini berdasarkan restoratif justice menurut pedoman nomor 18 tahun 2021. Siap. Nah, kembali ke situ Pak Basuki ya. Ya. Ini kan masyarakat belum tahu apa sih restoratif itu. Biar sedikit lah pemahaman masyarakat tentang restoratif itu apa gitu. Itulah. Biar itu masyarakat tadi sudah kami jelaskan bahwa ini bahasa restoratif umumnya itu semangatnya adalah memulihkan keadaan semula. Begitu.
dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, masyarakat sekitar. Tuh. Jadi kayak didamaikan antara didamaikan itu maksudnya. Betul. Bahasa awam masyarakat Betul. yang belum tahu apa ini ya. Namun di pedoman ini khusus mengatur mengenai restoratif justice dengan cara rehabilitasi itu terhadap penyalahguna Pak ya, penyalahguna. Oh, iya. Kembali lagi Pak. Maksud dan tujuannya apa Pak? Ya, ini maksudnya dikeluarkannya pedoman ini. Ya, itu Pak. Ini untuk acuan bagi penuntut umum dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas dominus litis jaksa. Tujuannya adalah mengoptimalisasi penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas dominus litis jaksa. Jadi ini yang perlu digarisbawahi, dari jaksa itu punya asas namanya dominus litis. Satu-satunya lembaga yang ada ini yang bisa menentukan bisa naik atau tidaknya perkara ke persidangan. Bisa naik atau tidaknya perkara ke persidangan. Itu kewenangan jaksa yang tidak bisa diganggu. Berarti satu-satunya di kejaksaan. Satu-satunya, bukan di kejaksaan, di lembaga. Di lembaga kejaksaan. Bukan di lembaga kejaksaan, lembaga. Di lembaga pemerintahan. Lembaga negara. Berarti satu-satunya cuma jaksa Pak yang bisa. Jaksa yang bisa. Jaksa yang bisa yang namanya perkara yang dapat dominus naik litis. atau tidak dalam persidangan. Terus untuk teknisnya Pak lah, untuk teknisnya ini kan biasanya itu biasanya kan ada yang namanya SPDP masuk, habis SPDP masuk nanti diperiksa sama jaksanya, ini perkara butuh perbaikan apa enggak, mau di PP 19 apa enggak. Lah untuk teknis pelaksanaan restoratif ini gimana Pak untuk pelaksanaannya? Dari Pratut dulu lah, dari Pratut dulu. Kita mulai dari Pratut dulu ya. Yang pertama Pratut itu dari Pratut itu masuk SPDP namanya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ya. Nah, itu sudah tergambar ini perkara narkotika. Ya, perkara narkotika. Misalnya narkotika. Nanti setelah itu penyidik mengirim berkas perkara untuk diteliti kelengkapan formil dan materialnya ya. Nah, ya. Itu di kelengkapan material khususnya terkait barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkotika, kualifikasi tersangka, kualifikasi tindak pidana dan kesesuaian dengan pasal yang disangkakan, unsur kesalahan atau mens rea pada diri tersangka, pemeriksaan terhadap tersangka, dan rekomendasi hasil asesmen terpadu. Nah ini, jadi kelengkapan material itu yang kita teliti. Ada A, B, C, D, E, F itu ada sampai F, dari A sampai F itu. Pada saat penelitian kelengkapan material. Nah, pada saat peneliti tersebut, apabila ditemukan fakta itu adanya penyalahgunaan narkotika, narkotika Pak. Sebagai penuntut umum, nah kita wajib memberikan petunjuk. Misalnya belum ada pasal 127, terus disangkakan di dalam berkas, kita beri petunjuk. Kita beri petunjuk untuk disangkakan pada tersangka ini pasal 127. Itu baru bisa dilakukan yang namanya restoratif justice. Ya, nanti ini masih misalnya di berkas tidak ada pasal 127, namun ada fakta ini penyalahgunaan narkotika. Kita wajib memberi petunjuk pasal 127 ya. 127. Setelah itu kita juga memeriksa keterlibatan si tersangka ini sejauh mana sih dalam jaringan peredaran narkotika ini. Nah, caranya kita memberi petunjuk pada penyidik. Satu, kita beri petunjuk agar penyidik memeriksa apakah tersangka sebagai pengguna terakhir atau end user. Nah, pengguna terakhir. Berarti kalau dia perbuatan mengulang nggak bisa Pak ya? Jadi kalau pengguna terakhir begini, pengguna terakhir dalam rangkaian peredaran ini, dia itu misalnya bawa narkoba, ya toh? Bawa narkotika bukan narkoba ya. Narkotika ini untuk dirinya sendiri,
Bukan nanti sebagian untuk dirinya, sebagian dijual, ataupun seluruhnya dijual begitu. Jadi harus memeriksa apakah tersangka ini sebagai end user, pengguna terakhir. Apakah narkotika tersebut hanya digunakan untuk dirinya sendiri? Ya, itu. Rame-rame piye, Pak? Rame-rame, ya itu tadi rame-rame. Berarti dia bukan end user. Sebagian dia pakai, sebagian dia edarkan ke teman-temannya misalnya, bukan end user, khusus untuk dia sendiri. Terus selanjutnya kita juga memberi petunjuk agar memeriksa profil tersangka ini dikaitkan dengan transaksi keuangan dan cara hidup tersangka. Know your suspect. Nah, mengetahui tersangkamu, your suspect, dugaanmu. Nah, melalui tadi cara hidup tersangka, dari keluarganya. Iya sih, bagaimana sih cara hidup si tersangka ini? Apakah dia sebagai penyalahguna, apakah dia sebagai pengedar atau penjual? Kesehariannya dia lah. Iya. Oh, itu yang lebih keseharian dia. Nah, itu wajib kita memberi petunjuk pada penyidik untuk memeriksa itu tadi. Yang pertama, apakah dia itu sebagai pengguna terakhir. Yang kedua, apakah ada transaksi keuangan mengenai narkotika dan cara hidup tersangka tersebut. Itulah. Makanya itu orang tua juga diperiksa, Pak ya? Ya, mungkin juga orang tua juga diperiksa, Pak ya. Nah, untuk itu lagi untuk teknis pelaksanaan tadi kan penjelasannya Bapak Basuki kan terkait pratutnya. Nah, pratut sudah clear ya. Pratut clear lah. Kita sudah beri petunjuk, dipenuhi, masuklah ketut. Masuk sekarang. Penuntutan ini ditandai dengan penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti. Dalam dari penyidik dibawa lah ini, tersangka barang buktinya dibawa ke kejaksaan, ke penuntut umum. Nah, disinilah dominus litis terjadi. Nah, setelah jaksa menerima tanggung jawab tersangka dan barang bukti ini, jaksanya menentukan apakah perkara ini, berkas ini sudah memenuhi syarat untuk dapat atau tidak dilimpahkannya ke pengadilan. Nah, itulah namanya asas dominus litis. Nah, ketika kita menerima berkas, berkas tersangka dan barang bukti ini terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika tadi. Nah, disitulah berlaku nanti bisa direhabilitasi. Nah, itu yang dibilang restoratif itu melalui rehabilitasi. Berarti nggak dilanjutkan ke pengadilan. Enggak, diselesaikan di sini menurut Pedoman nomor 18 tahun 2021. Ini tidak akan dilimpahkan ke pengadilan, namun nanti endingnya nanti timbul penetapan rehabilitasi tersangka. Nah, apa prosesnya tidak sulit nanti itu, Pak? Nah, prosesnya bisa kami gambarkan. Rehabilitasi melalui proses hukum ini terdiri dari dua. Yang pertama rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap tersangka yang disangka melanggar 127 pasal 127 dapat dilakukan rehabilitasi melalui proses hukum dengan kualifikasi sebagai penyalahguna yang terdiri atas: 1. Penyalahguna narkotika. 2. Korban penyalahgunaan narkotika. 3. Pecandu narkotika. Nah, ini ada kualifikasi penyalahgunaan. Penyalahguna narkotika itu ada tiga tadi. Penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu. Nah, itu. Terus persyaratan rehabilitasi melalui proses hukum ini ada beberapa syarat, yaitu: 1. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, tersangka positif menggunakan narkotika. Nah, jadi harus ada hasil lab dulu. Harus ada lab. Positif enggak? Mau ditentukan restoratif enggak? Bisa jadi dia membawa itu bukan dia yang konsumsi kan? Untuk menunjukkan bahwa dia itu penyalahguna, sebagai penyalahguna, korban penyalahguna, pecandu, itu pasti ada yang positif melalui tes labnya. Tes labnya itu. Harus ada itu. Itu yang pokok lah, Pak ya. Yang pokok itu. Nah, terus yang kedua,
tersangka tidak terlibat jaringan peredaran narkotika dan merupakan pengguna terakhir. Nah, yang tadi itu saya jelaskan itu syarat-syaratnya itu diantaranya itu. Bukan tidak terlibat jaringan peredaran narkotika dan bukan pengguna terakhir. Ya, selanjutnya tersangka ini ditangkap, ya toh, atau tertangkap tangan tanpa barang bukti, atau dengan barang bukti narkotika yang tidak melebihi jumlah pemakaian satu hari. Nah, kalau banyak ya tidak bisa, dan saya tidak bisa pikir. Kalau banyak ada rehabilitasi dua jenis ya, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kalau rehabilitasi medis ini dilaksanakan pada lembaga rehabilitasi dan atau layanan kesehatan setempat. Sedangkan rehabilitasi sosial dilaksanakan pada balai rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial atau masyarakat. Nah, itu tempatnya ada dua itu. Kalau rehabilitasi medis di lembaga rehabilitasi layanan kesehatan setempat. Kalau sosial di rehabilitasi sosial yang diselenggarakan Kementerian Sosial, Dinas Sosial atau masyarakat. Ini masyarakat kalau kita bawa ke pesantren bisa berarti Pak ya? Rehabilitasi ke pesantren belum nggak bisa. Masalahnya atau masyarakat nggak bisa Pak ya? Yang dimaksud itu gimana? Dinas sosial mungkin saya tahu lah tempat-tempat dinas sosial. Ini yang perlu yang kalau masyarakat ini bagaimana saya belum tahu ini. Kalau masyarakat bagaimana teknisnya ini rehabilitasi sosial ke masyarakat ini bagaimana Pak ya? Nanti masih perlu penjelasan lebih lanjut. Terus sudah dilaksanakan toh, kita masuk ke pengawasan. Bagaimana caranya mengawasi inilah? Pengawasan. Makanya penting Pak pengawasan. Jangan sampai nanti kita kan urusan kayak gini kan jadi curiga macam-macam. Orang nggak tahu. Jadi kalau ada pengawasan kan penjelasannya lebih paham, masyarakat mengerti lah apa itu restoratif. Nah, ini pengawasannya itu dilakukan secara berjenjang. Secara berjenjang Pak ya. Pengawasan melekat secara berjenjang di sini. Pelaksanaan pedoman ini dilakukan pengawasan fungsional dan pengawasan melekat. Nah, fungsional ini misalnya nanti ada jamwas kalau di tingkat Kejaksaan Agung, di tingkat Kejaksaan Tinggi ada aswas yang melaksanakan. Atau mungkin kalau di Kejaksaan Negeri yang punya cabang itu ada pengawasnya di situ ada. Jadi ini administrasi kalau sudah selesai semua ditembuskan di Kejaksaan Tinggi Pak ya? Ya. Oh tetap ditembuskan di sana untuk pengawasan melekatnya itu fungsional. Kalau pengawasan melekat, pengawasan melekat itu pengawasan ya atasannya langsung itu dua tingkat di atasnya. Misalnya jasa fungsional. Pengawasan melekatnya adalah kasih hidung, di atasnya kejari. Oh itu dua tingkat di atas. Iya. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan kepada para pemirsa. Adian, terima kasih Pak ya. Itu ya. Untuk lebih jelasnya mungkin kami juga ada namanya program pelayanan hukum gratis. Monggo kalau mau kita sharing mengenai permasalahan hukum khususnya di bidang narkotika, di bidang tindak pidana penyalahgunaan narkotika kita bisa sharing, kita bisa bedah lebih dalam mengenai pedoman nomor 18 tahun 2021. Iya. Siap. Terima kasih Pak Kasintel ya. Siap. Sudah ngasih penjelasan pada kesempatan hari ini. Semoga penjelasannya Bapak hari ini masyarakat lebih paham. Amin. Apa itu yang dimaksud restoratif? Ini adalah pedoman baru dari Jaksa Agung yang baru-baru dikeluarkan tertanggal 1 November 2021. Tadi kasih Intel menjelaskan sedikit bahwa penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi ini dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas Dominus Litis. Wah, memang kalau lidahnya orang Jawa itu susah. Ya, saya kira itu pemirsa untuk memahami bisa di-download Pak Sintel ya ini. Bisa.
bisa di-download, dicatat aja. Mungkin kalau ada yang kurang paham, diketik aja di Google, Pedoman nomor 18 tahun 2021 tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Wis muncul itu nanti tentang restoratif, ada itu nanti di situ. Saya kira itu, mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau tingkah laku saya beserta Bapak Kasintel. Siap. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam. Panggah Kejari Trenggalek. Mangga.